Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afria Ulfa Saragi dari kelas Biologi 1 Stambuk 2020 dengan NIM 0704203020. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Mikroteknik Hewan yang diampu oleh Ibu Sukria MSc. Di sini saya akan membahas tentang pembuatan preparat utuh atau whole mount embrio ayam. Sebelumnya kita akan membahas apa sih sediaan utuh itu. Nah, sediaan utuh atau whole mount adalah metode pembuatan preparat yang nantinya akan diamati dengan mikroskop tanpa didahului adanya proses pemotongan. Jadi, pada metode ini preparat yang diamati adalah preparat yang utuh baik berupa sel, jaringan, organ maupun individu. Gambar yang dihasilkan oleh preparat whole mount ini terlihat dalam wujud utuhnya seperti ketika organisme tersebut masih hidup. Sehingga pengamatan yang dilakukan hanya terbatas terhadap morfologi secara umum saja. Metode pembuatan preparat yang digunakan untuk pengamatan secara menyeluruh artinya apa? Artinya mempelajari struktur vegetatif dan reproduksinya tanpa melakukan penyayatan terhadap tanaman atau organ-organ tersebut, karena metode ini menggunakan semua bagian sebagai preparatnya. Jadi tentu saja preparat yang diamati haruslah berukuran kecil sehingga dapat termuat pada objek gelas. Adapun kelebihan metode ini adalah dapat mengamati seluruh bagian dengan jelas tiap bagiannya. Adapun kelemahan metode whole mount adalah metode ini hanya bisa dilakukan pada spesimen dengan ukuran yang kecil saja. Jadi diperlukan perkembangan untuk melakukan berbagai macam percobaan. Dalam pembuatan sediaan utuh atau whole mount, metode ini dipersiapkan sediaan yang terdiri atas keseluruhan organisme baik hewan maupun tumbuhan secara utuh. Jadi karena kita membahas tentang sediaan utuh pada hewan, maka adapun contoh sediaan utuhnya itu yaitu seperti kultur organ maupun bagian organ, embrio, sel telur, spermatozoa, potongan saraf, pembuluh darah, jenis-jenis lapu tipis dan sebagainya. Jadi melalui metode ini diusahakan agar kita dapat kesan bentuk aslinya dengan mempertahankan format-format taga dimensinya. Yang menjadi pembatas adalah faktor ukuran, ketebalan, serta tingkat transparansi sediaan yang kita buat. Jadi keterkaitan antara faktor pembesaran pengamatan melalui mikroskop nantinya. Jadi sediaan dengan ketebalan 2 mikron dan transparan akan memungkinkan untuk diamati sampai tingkat perbesaran tidak lebih dari 30 kali. Sediaan dengan ketebalan 0,5 mikron mungkin hanya akan mencapai tingkat perbesaran 100 kali. Jadi diusahakan dalam pembuatan sediaan utuh itu setipis mungkin tetapi tidak mengubah bentuk aslinya seperti itu. Adapun tujuan dari whole mount adalah untuk mempelajari keadaan morfologi atau struktur hewan, kepentingan taksonomi ataupun mendeteksi adanya kelainan yang terjadi pada masa perkembangan hewan. Kemudian pembuatan sediaan utuh atau whole mounts embrio ayam membutuhkan tahapan-tahapan diantaranya fiksasi, rehidrasi, pewarnaan, dehidrasi, penjernihan, dan mounting. Kemudian pembuatan sediaan utuh atau whole mount juga merupakan suatu pekerjaan yang bertahap dan berhubungan satu dengan yang lain sehingga kesalahan atau ketidaktelitian pada salah satu tahapan dapat mengakibatkan hasil akhir yang kurang baik pula. Dan hasil sediaan utuh atau whole mount embrio ayam dapat digunakan dalam mempelajari embriologi serta dapat digunakan dalam penelitian adanya kelainan dalam pertumbuhan embrio.
Dalam pembuatan sediaan utuh atau wulmon pada embrio ayam, adapun bahan yang digunakan yaitu telur ayam bertunas atau TAB, larutan fiksasi butylin, pewarnaan asetokarmin, larutan NaCl fisiologis 0,75%, Aquades, alkohol 30%, 50%, 70%, 80%, 90%, dan 100%, serta alkohol absolut, silol, dan entelan. Kemudian peralatan yang digunakan adalah petri dish, karton yang dilubangi sebagai pemegang embrio, gunting, gelas objek dan penutup gelas, pipet pastur, gelas piala, dan inkubator. Adapun tahapan yang pertama yaitu isolasi. Yang pertama, telur bertunas dieramkan di dalam inkubator suhu 38 derajat Celcius dengan masa inkubasi jam ke-16 sampai dengan 72 jam. Dengan hati-hati kerabang dibuka, dimulai dari bagian tumpul, diusahakan kuning telur tidak pecah dan selaput Chorioallantois tidak rusak. Yang kedua, disiapkan karton yang telah dibentuk menyerupai ring dengan garis tengah kira-kira 2-3 cm dan diletakkan di atas embrio. Kemudian, karton akan melekat pada selaput Chorioallantois dan permukaan karton untuk melekatkan embrio dibuat kasar atau dilapisi kertas saring. Yang ketiga, gunting selaput allantois tersebut dengan mengelilingi karton dan angkat embrio yang melekat pada ring karton tersebut. Lalu dimasukkan ke dalam petri dish dan dicuci dengan larutan NaCl fisiologis sehingga sisa-sisa kuning telur tidak terlihat lagi. Setelah dilakukan tahapan isolasi, masuk ke tahapan kedua yaitu fiksasi. Pertama, setelah bersih, embrio dimasukkan dalam larutan fiksatif Bowen. Diusahakan embrio merentang sempurna atau tidak ada lipatan. Fiksasi dilakukan selama 24-48 jam. Setelah difiksasi, embrio dimasukkan dalam alkohol 70%, direndam sampai warna kuning hilang. Alkohol dapat diganti beberapa kali sampai warna kuning hilang. Dalam alkohol 70%, embrio dapat disimpan sampai beberapa hari. Teknik fiksasi yang memadai menyebabkan penyebaran umum dari material atau sampel sehingga struktur sel dapat terlihat jelas melalui pengamatan mikroskopik. Penyebaran tersebut memberikan pengaruh secara nyata terhadap teknik selanjutnya, yaitu teknik dehidrasi, clearing, dan mounting. Tujuan dari proses fiksasi adalah untuk mencegah kerusakan jaringan, menghentikan proses metabolisme secara cepat, mengawetkan komponen sitologis dan histologis, mengawetkan sampel sehingga terlihat seperti sampel aslinya, kemudian mengeraskan materi yang lembek dan jaringan-jaringan yang dapat diwarnai sehingga mempermudah mengetahui bagian-bagian dari jaringan. Proses fiksasi pada sediaan awetan entimologi yaitu menipiskan lapisan eksoskeleton atau lapisan kitin sehingga dengan cara dimasukkan ke dalam larutan KOH 10% selama 10 jam. Setelah dilakukan tahapan fiksasi, masuk ke tahapan ketiga yaitu rehidrasi. Setelah warna kuning, embrio dimasukkan ke dalam alkohol berturut-turut 50%, 30%, dan Aquades masing-masing selama 10 menit. Tahapan yang keempat, pewarnaan. Embrio dimasukkan ke dalam zat warna asetokarmin selama 1 malam. Setelah itu, embrio dicuci dengan Aquades agar kelebihan zat warna hilang. Bila perlu, dilakukan pewarnaan kembali. Setelah dilakukan pewarnaan, lanjut ke tahapan dehidratasi. Dilakukan dehidratasi berturut-turut ke dalam alkohol 30%, alkohol 50%, 70%, 80%, dan alkohol 90% masing-masing selama 30 menit, kemudian alkohol 100% 2 kali berturut-turut. Setelah dehidratasi, dilanjut ke tahap penjernihan atau clearing.
Penjernihan atau clearing dilakukan dengan silol dengan campuran alkohol 100% secara bertingkat sebagai berikut. Silol banding alkohol 1:3 selama 10 menit. Silol banding alkohol 1:1 selama 10 menit. Kemudian pada larutan silol campur alkohol 3:1 selama 5 menit dan silol banding alkohol 3:1 selama 2 menit. Dehidrasi adalah proses penarikan air dari dalam jaringan dengan menggunakan bahan-bahan kimia tertentu. Proses dehidrasi merupakan serangkaian proses dengan cara memasukkan sampel ke dalam larutan dehidrasi secara berseri dari konsentrasi rendah sampai konsentrasi tinggi dengan mengurangi konsentrasi air. Proses dehidrasi bertujuan untuk mengeluarkan molekul air dari dalam jaringan sehingga dengan menggunakan alkohol. Proses dehidrasi dilakukan secara perlahan-lahan dan menggunakan alkohol bertingkat. Seperti yang sudah saya jelaskan, alkoholnya itu ada 30%, 50%, 70%, 90%, dan 100%. Dehidran yang paling umum digunakan pada pembuatan preparat awetan adalah etanol. Jenis dehidran lain adalah dioksan, N-butil alkohol, aniline oil, dan bergamot oil atau bahan alami yang dapat menghasilkan alkohol seperti tapai. Pengertian clearing adalah clear yang berarti jernih, jelas atau terang. Proses clearing yaitu menjernihkan jaringan serangga dengan menggunakan bahan kimia. Sedangkan proses clearing adalah menghubungkan antara proses dehidrasi dengan menggunakan proses penanaman pada pembuatan sediaan irisan jaringan yang metode parafin. Proses clearing adalah proses yang paling penting dalam proses pembuatan sediaan utuh atau whole moon. Proses clearing dipercepat dengan agitasi perlahan dari tubuh spesimen yang akan dibuat sediaan utuh tersebut. Reagen clearing yang baik yaitu reagen yang memiliki indeks refraksi tinggi dan cepat menarik alkohol seperti silol, tulol, dan benzen. Dan tahapan yang terakhir yaitu mounting. Preparat kemudian diletakkan di atas gelas objek yang telah dibubuhi entelan atau candana balsam dan letaknya diatur agar preparat tidak melipat. Kemudian preparat ditutupi dengan gelas penutup. Diusahakan tidak ada yang gelembung udara, lalu diperiksa di bawah mikroskop. Proses mounting merupakan proses terakhir sebelum sediaan awetan akan diamati secara mikroskopik. Pada proses ini, entelan digunakan sebagai perekat di akhir pengerjaan dan selanjutnya sediaan ditutup dengan penutup gelas. Proses mounting yaitu menempelkan jaringan pada kaca penutup dengan menggunakan bahan perekat atau adhesive berupa mounting media. Mounting media adalah zat yang menghubungkan antara sediaan dengan kaca penutup. Zat tersebut meliputi gliserol dan balsam Kanada, tetapi untuk preparat permanen digunakan balsam Kanada.